Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Tidak semua yang muda akan bisa sampai ke usia tua, tetapi mereka yang sudah sampai di usia tua, mereka sudah bisa kita pastikan pernah melewati masa-masa muda. Itu sebabnya lewat mereka yang telah melewati masa-masa muda dan sekarang sudah ada di usia tua, kita mau belajar dari mereka apa sih hal-hal yang harus dilakukan supaya tidak menyesal di hari tua. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita. Kita juga ingin meletakkan dasar yang kuat buat keuangan kita, begitu ya, dengan belajar bagaimana supaya tidak menyesal di hari tua. Saya menemani rekan saya ada Audrey Joanna. Selamat pagi, Audrey. Selamat pagi, Ola. Selamat hari lahirnya Pancasila. Selamat hari lahirnya Pancasila, ya. Nah, topik pagi ini nih seru banget loh, karena ini topik yang mau mengajarkan kita. Udah pasti nggak mungkin orang muda nih yang akan seru ya mengajarkan kita. Ini harus mereka yang sudah pernah muda, benar nggak, Audrey? Benar. Kita mau sama Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi, Pak Eko, Pak Teguh. Pagi, Bella. Tapi saya bukan yang pernah muda loh ya. Masih muda ya, Pak Teguh ya. Dia selalu mengaku muda, padahal nggak sadar dia. Baiklah. Nah, Pak Eko, tamu kita spesial banget hari ini ya. Ada Dokter Insinyur Iwan P. Poncowinoto. Beliau adalah pakar investasi dan keuangan ya. Ini kurang lebih famousnya sama lah ya kayak Pak Eko dan juga Pak Teguh lah begitu kan. Pernah muda. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Pak Iwan. Selamat pagi, semangat pagi. Saya pagi. pernah muda dan masih merasa muda. Oke, ini kita coba mengawali dulu dari Pak Eko sama Pak Iwan ya, yang kalau Pak Teguh kan ngakunya bukan pernah muda loh, emang masih muda Masih loh. muda ya. Nah, kita tanya nih sama Pak Eko sama Pak Teguh, Pak, kalau dulu ya di eranya Bapak begitu ya, Pak Eko sama Pak Iwan. pengetahuan tentang mengelola keuangan atau pandangannya sosok-sosok muda terhadap uang tuh kayak apa? Mungkin boleh dari pengalamannya Pak Eko dulu dan Pak Iwan. Silakan Pak Eko, Pak Iwan. Pak Iwan aja langsung lah, ini panggungnya Pak Iwan ini. Saya mau belajar sama Pak Iwan. Jadi gini, ini kebetulan Mbak Ola, saya sama Pak Eko dulu satu kampus, tapi masuknya duluan saya. Jadi umurnya banyakan saya. Kalau saya sama Pak Teguh, dia pernah satu kampus, cuma bedanya Pak Teguh yang bayar, saya yang dibayar. Dosen gitu, dosen. Nah, jadi gini, waktu saya usia 40-an ya, saya lihat orang umur 60 itu tua ya. Itu tua tuh orang itu. Nah, waktu saya umur 60, kok saya masih merasa umur 40 ya? Sekarang tahun ini saya umur 68, juga masih merasa masih muda. Jadi dari situ nyaman gitu. Tapi begitu ada acara-acara di WA ataupun reuni, ketemu teman-teman, kaget juga lah. Teman-teman ternyata banyak yang udah tua gitu. Dan banyak teman-teman yang sudah meninggalkan kita. Jadi akhirnya saya juga lihat gitu. Ditambah lagi bapak saya meninggal umur 85. Ibu saya meninggal umur 89. Kalau saya sampai seumur mereka gitu, kira-kira, naik Pak Teguh Pak Eko juga nih, kira-kira saya masih punya uang nggak ya? Saya masih sehat nggak ya? Saya masih bisa lari-lari bareng Mas Eko nggak ya? Nah itu muncul di kepala saya, akhirnya saya lihat kanan kiri. Wah, teman-teman sekarang ini banyak yang ya begitulah, begitu agak menyesal gitu melihat masa muda mereka. Gitu. Oke. Bapak mengatakan agak menyesal melihat mengingat masa muda mereka. Apa sih bagian apanya sih yang disesali begitu, Pak Iwan? Pertama sih masalah kesehatan, Mbak.
Iya. Pokoknya kita kalau ketemu sekarang pasti ada teman yang sedang sakit, pasti ada teman yang baru habis meninggal. Itu semua masalah kesehatan tuh udah jadi nomor satu lah. Dan jangan salah, Mak, biayanya tuh gila banget umur kita nih. Kalau katakan harus pasang ring, itu berapa puluh juta. Kalau pasangan 2-3, wah sampai harus jual rumah segala macam gitu. Jadi sampai di situ mereka lihat yang sehat tuh rasanya ngiri banget gitu. Ngiri banget. Padahal waktu kita masih muda, mereka makan nggak keru-keruan, kita makan ala peduli gitu ya. Ya. Oke. Di bagian itu pengalamannya, Pak Eka juga serupa seperti itu enggak? Ya, Mbak Ola. Jadi tadi yang dibilang sama Pak Iwan itu betul. Nomor satu itu memang kesehatan ya. Dan ternyata kalau saya lihat dalam kehidupan itu tuh semua itu mengandung yang namanya investasi. Ya. Investasi itu bukan investasi uang, tapi segala aspek kehidupan itu investasi. Dalam artian apa? Dalam artian apa yang kita lakukan itu kayak menanam, bercocok tanam ya. Ada masa yang kita harus sacrifice, kita harus berkorban untuk sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tetapi itu baik gitu. Sementara banyak hal yang kita sukai tapi itu tidak baik ya. Nah, saya tuh bersyukur banget Mbak Ola, karena sejak kecil bapak saya itu sangat sangat senang olahraga. Jadi saya ikutan sama bapak saya ya, ikut main tenis sejak kelas 2 SD itu sudah ikut klub tenis gitu. Dan memang di motivasi itu untuk berprestasi. Jadi alhamdulillah sih saya mudah-mudahan nih Pak Iwan, penyesalan yang pertama itu sudah tidak terjadi nih, kesehatan gitu ya. Oke gitu Mbak Mola. Jadi memang harusnya kita memang sejak muda itu melihat, punya visi ya, masa depan itu seperti apa, sehingga kita tahu bahwa untuk mencapai masa depan yang kita inginkan itu tuh harus ngapain aja. Nah itu memang kesadaran itu yang menjadi kunci sebetulnya. Oke, baik. Nanti kita coba mintakan juga catatan dari Pak Teguh dan apa sih rumus untuk mempersiapkan masa tua itu ya, Audrey ya. Karena tadi Pak Eko mengatakan punya visi terhadap masa depan. Ini kayaknya mesti kenceng banget nih ya. Karena kayaknya harus ada momentum yang besar banget sehingga kemudian kita benar-benar akan bisa serius nih untuk mempersiapkan itu. Karena kalau nggak ada, kayaknya kita akan menganggap tenang, Belanda masih tahu ya, Audrey ya. Oke, kita akan jeda sesaat. Sebentar, ada kesempatan loh buat Anda bisa merespon kami. Kalau Anda sendiri gitu ya, apakah terutama nih teman-teman milenial, kalangan muda, ini udah kepikir belum ya untuk mempersiapkan masa tua? Apanya yang membuat Anda was-was dan di bagian apa yang sekarang ini sudah mempersiapkan? Nanti boleh sharing ya. Audrey akan bagikan juga kepada kita sharingnya dari Anda. Boleh lewat WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube di kanal Smart FM atau Facebook karena kami live di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pemberian gaji dari Halo Vina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon. Cukup pakai Halo Gaji dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halo Vina di 0819 1003 3026. Halo Vina, solusi keuangan Anda.
Smart listeners, setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinar Mas Land dan juga Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, yaitu Cluster of Perfection yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade sendiri merupakan klaster terakhir di The Zora seluas 19 hektar yang merupakan ultimate cluster The Zora yang didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high quality. Klaster Kanade sendiri mempunyai 3 tipe, yakni tipe 8, tipe 10, dan tipe 12 dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok sekali menjadi rumah untuk 3 generasi. Klaster Kanade juga dilengkapi dengan fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass dan dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di Klaster Kanade, hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora di @thezorabsd, www.thezora.com, Facebook di The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Wisdom membahas tentang jangan menyesal di hari tua ya. Jadi masa muda kita semoga nggak mendaftarkan penyesalan di hari tua. Oleh karena itu tadi menarik nih yang dikatakan Pak Eko ya, bahwa kita butuh visi dan misi, dan bahkan seperti yang Ola sebutkan, jangan sampai ada momennya dulu baru kita sadar ternyata penting nih untuk mempersiapkan beberapa hal gitu ya di masa muda. So mungkin untuk kita yang sepantaran ya Ola dengan Pak Teguh gitu ya, yang masih muda-muda gitu Pak Teguh, kira-kira apa nih yang harus kita persiapkan gitu ya di masa muda ini sehingga nanti di masa tua kita nggak ada penyesalan gitu ya. Apa tuh Pak Teguh, silakan. Jadi beberapa materi kami berkaitan dengan perencanaan keuangan, diantaranya adalah perencanaan pensiun. Nah, orang yang masih muda-muda itu melihat atau punya pandangan bahwa pensiun itu masih lama. Masih jauh banget ya Pak? Masih jauh banget, jadi ntar aja nyiapinnya. Padahal kalau kita hitung-hitungan, persiapan pensiun itu kadang-kadang sama lamanya dengan masa pensiun. Karena pensiun bukan usia 55 aja gitu kan. Coba bayangin usia 55 misalkan udah pensiun dan kemudian dikasih umur kayak ayahnya Pak Iwan misalkan sampai 80-an. Dari 55 ke 80-an itu 20-30 tahun loh. Yes. Katakan sampai 30 tahun. Kalau kita tarik mundur, 55 dikurangin 30 tahun itu 25 loh. Artinya apa? Ketika Anda bekerja di usia 25 dan pensiun di 55, itu Anda bekerja 30 tahun, dan kalau Anda, maaf ya, dipanggil sama Yang Maha Kuasa di usia 85, itu another 30 tahun loh untuk menikmati masa pensiun. Sehingga dalam materi kita dalam persiapan pensiun, saya juga sebetulnya pensiun dalam arti bukan usia ya, pensiun karena udah nggak kerja sama orang itu sejak 2014 lah katakan gitu. Nah itu kadang-kadang
dilupakan persiapan keuangan, padahal kalau dari materi kita juga bukan hanya persiapan keuangan, tadi persiapan kesehatan juga, persiapan pergaulannya juga, persiapan untuk kalau memang punya aktivitas apa ketika udah pensiun itu penting banget. Sehingga ketika orang tua saya dulu misalkan ketika ini punya usaha, ya udah mau usahanya nggak begitu menguntungkan, anak-anaknya nggak begitu ribut. Masih pembukuannya masih manual, nulis di buku satu-satu, nggak pakai aplikasi, nggak apa-apa, itu buat kegiatan beliau gitu kan. Supaya beliau ada kegiatan itu penting juga. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah pentingnya adalah persiapan dari sisi kejiwaan, dari sisi spiritualitasnya, karena itu penting juga gitu ya untuk disiapin buat kita yang masih muda suka lupa nyiapin keuangannya, kesehatannya, pertemanannya, kegiatan nanti mau ngapain, dan juga masalah spiritualnya. Itu sih kira-kira yang kadang-kadang suka kita lupain dan harus kita prepare dari sekarang. Juga termasuk keuangan. Iya, kalau kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Pak Teguh ya, izin Pak Eko ke Pak Iwan ya, Audrey ya. Yes. Pak Iwan bicara tentang mempersiapkan hari tua. Ternyata memang bukan perkara hanya pensiun saja begitu. Bahkan kemudian kalau kita lihat sekarang ini ya, mempersiapkan pensiun pun seringkali artinya diajarkannya atau diedukasinya itu ya 2 atau 3 tahun jelang pensiun tuh Pak Iwan ya. Jadi kayak udah agak telat banget gitu kan persiapan membangun usaha gitu ya pada saat pensiun. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Iwan, supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh tuh, item-item persiapan-persiapan itu bisa kita matangkan, apa sih yang harus sekarang ini nih yang kita lakukan, langkahnya apa Pak Iwan buat ya teman-teman muda milenial supaya dari sekarang tuh mereka udah mulai aware ya, udah mulai alert gitu loh, jadi nggak nunggu sampai nanti di usia tertentu. Silakan Pak Iwan. Oke, jadi pertama gini, cari aja di sekitar Anda idola Anda yang sekarang usia 60 ke atas. Cari mereka, siapapun yang Anda idolakan. Terus kemudian Anda lihat apa yang mereka kerjakan. Karena seperti Pak Teguh bilang, banyak orang pikir yang penting gue siapin dana pensiun, titik. Oh, nggak gitu. Hidup di usia pensiun bukan sekedar pagi-pagi makan, sarapan, segala macam, dapat duit buat itu. Enggak, kita harus hidup. Bukan jadi kayak tanaman, kita harus juga punya aktivitas. Tadi akhirnya Pak Teguh punya usaha dibiarin. Untung rugi nggak ada urusan buat aktivitas. Nah, saya itu malah merasa sekarang bahwa penghasilan saya di usia 60 lebih itu ternyata nggak kalah loh sama penghasilan saya di usia 40 lebih. Ternyata nggak kalah. Ternyata kalau saya punya ilmu, saya punya network, saya berbaik hati sama orang, mau menyebarkan ilmu tanpa mikirin dibayar berapa, itu akhirnya yang ngejar-ngejar minta diajarin itu jadi banyak gitu. Nah, padahal ilmu kan nggak cuma hanya ilmu keuangan, ilmu macam-macam, tapi ilmu kehidupan lah. Sebagai contoh, orang yang suka lari itu kalau nggak ketemu sama teman yang bisa ngajarin lari bisa cedera. Orang tua-tua yang sudah tulangnya keropos, osteoporosis, mereka perlu cari orang yang bisa ngajarin buat mereka untuk bersenam dengan baik. Banyak hal yang kelihatannya sepele, padahal penting sekali. Nah, kalau kita lakukan itu, kita baikin sama orang, nah, nanti akan ada deh balasan buat kita, dari mana caranya itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Akan kita sehingga hidup kita bahagia. Saya itu alhamdulillah sejak umur 60 nggak pernah pakai uang pensiun saya, udah nggak pernah saya pakai lagi. Kenapa? Penghasilan saya malah bisa buat tambahin tabungan. Jadi yang Pak Teguh bilang tadi, nabung dari umur 25 sampai umur 55, saya nyambung terus sampai umur sekarang, nabung terus gitu. Nah, itu bukan karena saya kaya, bukan karena saya pintar, bukanlah. Yang penting sebenarnya kita mau belajar apa enggak, kita mau cari ilmu apa enggak, dan kita mau punya teman apa enggak. Nah, saya bilang tadi ada idola itu tidak harus yang sukses loh. Ya. Kayak saya lihat ayah saya lihat saudara-saudara saya lihat teman-teman saya lihat orang-orang yang pernah jadi direktur utama di tempat yang pernah saya direktur utama. Saya lihat mereka. Saya belajar dari keberhasilan mereka dan kegagalan mereka. Jangan salah ya, jangan hanya keberhasilan, kegagalan mereka. Kalau kita bisa menghindari kegagalan mereka, peluang kita berhasil akan lebih besar.
Sedangkan kalau kita mau ikutin keberhasilan mereka, belum pasti kita bisa. Gitu. Jadi itu Mbak. Oke, Pak Iwan, terima kasih loh untuk informasinya. Tabungan yang nggak dipakai, gajinya sekarang lebih besar. Berarti kalau kita minta traktir kopi bisa ya, Audrey, ya, Pak Teguh ya. Kalau kata Pak Iwan, kopi doang mah gampang deh, gitu ya. Pak Iwan, menarik kalau tadi Bapak mengatakan kita bisa belajar dari kegagalan mereka. Nah, ini yang juga kita suka lupa ya, bahwa ada porsi lebih besar yang bisa kita ambil. Boleh nggak Bapak sharing kepada kami gitu, dari pengalaman Bapak melihat juga sosok-sosok yang ini gagal, dan ada kesempatan Bapak untuk berbagi, mengedukasi. Pak, boleh bagikan kepada kami Pak pelajaran-pelajaran dari kegagalan itu, silakan. Oke, saya ambil contoh lah. Pak Teguh kenal banget, karena Pak Teguh tuh banyak main-main bareng saya, dia kenal banget keluarga saya. Bapak saya tuh waktu dulu masih mudanya berjaya banget tuh. Wah, rumah jumlahnya nggak terbilang, mobil nggak terbilang. Tapi karena terus kemudian sesudah dia pensiun, dia mau coba usaha, gagal terus. Akhirnya pada usia dia 70-an, sudah habis uangnya. Nah, saya waktu itu menjadi generasi sandwich. Tapi saya berbahagia, kenapa? Begitu saya bisa lihat, saya sekarang bisa membalas budi bapak saya. Saya bisa membuat sesuatu sama bapak saya, sama ibu saya. Itu buat saya bahagia sekali. Kalau orang jadi sandwich pada nyesel, saya enggak. Saya bahagia. Kenapa? Dengan saya bahagia, saya yakin Tuhan akan memberikan saya pertolongan. Itu saya yakin sekali. Nah, dari situ saya belajar. Kalau begitu, apa sih yang harus saya jaga? Jangan sampai saya seperti orang-orang yang saya kenal, yang di hari tuanya hidupnya susah. Gitu. Nah, akhirnya saya belajar di sana. Dan satu hal yang saya pelajari dari orang-orang itu, ternyata begitu mereka pasrah akan hidupnya, begitu mereka menikmati hidupnya, mereka jadi lebih sehat, lebih bahagia, dan orang-orang sekitarnya dia yang menolong mereka juga bahagia, tidak tertekan. Senang tuh kalau saya, istri saya, anak saya, cucu saya ketemu sama orang tua saya tuh, mereka pada senang. Mereka look forward tuh. Karena apa? Karena bapak saya, ibu saya nggak pernah ngeluh, selalu bergembira gitu. Bahkan kalau kita mau pulang, paling ngomong gini, tinggalin uang dong buat jajan soto. Waktu itu saya nangis. Waktu beliau ngomong itu. Saya bahagia bisa ngasih uang sama bapak saya untuk jajan soto. Bayangin. Nah, itu yang saya belajari. Jadi saya pikir teman-teman yang sekarang jadi generasi sandwich, jangan ngeluh. Memang itu takdirnya orang tua Anda seperti itu. Tapi itu uang buat Anda untuk hidup lebih hebat lagi di masa depan. Bukan hebat jadi presiden, bukan. Tapi hebat untuk masuk surga. Gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan sekarang. Jadi jangan yang mikirin kaya sekarang, jangan gitu. Pikirin gimana nanti tuanya bahagia. Gitu. Oke. Baik. Pak Iwan, ini sangat menyentuh banget tadi ya, minta jajan untuk soto gitu ya. Oke, tapi ini menjadi sebuah pembelajaran nih Audrey, karena banyak generasi sandwich yang merasa kayak menyesali hidup ya, mengutuk ini kenapa sih begini begitu. Tapi insight dari Pak Iwan memberikan sudut pandang yang berbeda pastinya Audrey ya. Habis ini kita mau gali lebih dalam lagi, step by stepnya ya, Pak Eko, Pak Teguh, dan Pak Iwan. Dalam kami menyiapkan ya masa depan atau supaya tidak menyesal di hari tua. Dan bahkan mungkin Pak Iwan juga bisa sharing ya, Pak Iwan, Pak Eko, penyesalan apa saja sih yang sering tuh diucapkan oleh mereka-mereka yang sudah melewati masa pensiun gitu ya. Duh, nyesel dulu aku begini, aduh dulu aku nyesel begini. Nanti kita gali ya, apa tuh penyesalannya. Oke, smart listener, tetap bersama dengan kami, dan kiriman WhatsApp atau juga chat dari Anda nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya ya, Audrey. Tapi jeda sesaat, smart listener, untuk beberapa informasi berikut. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pembayaran gaji dari Halo Vina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon. Cukup pakai Halo Gaji dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi
terintegrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halovina. Oke, saudara, seperti yang sudah disinggung oleh Pak Iwan tadi ya, ada istilah generasi sandwich di mana ini sedang hangat-hangatnya juga menjadi perbincangan, dan mungkin kalau dari mata kaum milenial gitu ya Pak Eko ya, ini pasti orang tua juga nggak pengen untuk menyusahkan anaknya gitu ya, untuk menanggung beban orang tua gitu. So, kita yang muda-muda ini juga tidak pengen nanti ketika tua akan menyusahkan anak kita gitu dengan tanggungan-tanggungan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Step-stepnya seperti apa untuk mempersiapkan masa tua kita supaya setidaknya kita bisalah berdiri di kaki sendiri seperti itu, Pak Eko? Ya, mau jadi tadi Pak Teguh sudah menyampaikan ya aspek persiapan untuk pensiun itu bukan cuma keuangan, tapi memang kalau bicara tentang generasi sandwich itu konteksnya memang lebih kepada persiapan keuangan supaya prinsipnya itu harusnya kita secara keuangan itu tetap mandiri ya. Jadi walaupun kita sudah pensiun, mestinya kita memang mempersiapkan keuangan khusus untuk pensiun, paling tidak untuk kehidupan sehari-hari yang memang harus kita jalani ya, biaya hidup dengan standar hidup yang kita inginkan itu harusnya kita sudah tahu tuh ya, jauh-jauh hari ketika kita umur pensiun misalnya 55 tahun, kita bisa hitung loh berapa sih biaya hidup nanti 55 tahun, misalnya kalau sekarang umur 35 tahun gitu ya, 20 tahun dari sekarang itu kira-kira biaya hidupnya itu kira-kira berapa, sehingga kita tahu kalau misalnya tadi saya ambil contoh lah ya, ini banyak orang yang akhirnya membebani generasi di bawahnya karena yang paling simpel itu tidak pernah menghitung kebutuhan pensiun itu berapa ya. Sebetulnya ada rumus yang paling sederhana ya Mbak Audrey, Mbak Ola ya. Contohnya begini, kalau sekarang kita butuh dana 5 juta aja ya, misalnya nih 5 juta, walaupun kalau di Jakarta udah pasti kurang lah ya. Jadi kalau 5 juta per bulan, sekarang orang yang pensiun 5 juta per bulan, kalau kita menghitung dari umur 55 ke 75 itu 20 tahun, itu berarti ada 120 bulan ya. Yes. 12 dikali 20, 240. Yes. Ya. Nah, kalau 240 bulan dikali 5 juta, berarti kita sudah harus punya tabungan 1,2 miliar itu, yang setiap bulan ditarik 5 juta. Ya, kemudian kan ada inflasi ya.
Jadi 5 juta itu nanti tahun depan bukan 5 juta. Tapi karena kita sudah punya uang di depan, maka ada sisa yang masih bisa ditabungin atau diinvestasikan. Sehingga inflasinya harapannya itu bisa ditutup. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana supaya kita tidak menjadi generasi sandwich, ya nantinya harapannya kita tidak membebani anak-anak kita. Ya, walaupun kalau kita dijadikan generasi sandwich, ya kita bahagia-bahagia juga seperti Pak Iwan bilang tadi ya. Tapi saya akan sangat menyarankan kita ini nanti jangan berharap kalau kita pensiun maka kita mengharapkan bantuan dari anak-anak kita, karena anak-anak kita belum tentu nanti sesejahtera kita sekarang gitu ya. Kira-kira gitu, Mbak Audrey. Mereka juga punya keluarga sendiri, begitu ya, punya tanggungan sendiri, begitu ya. Baik, mungkin nanti next time kita bahas secara khusus juga nih bagaimana bisa lolos, bisa keluar nggak sih dari lingkaran generasi sandwich. Tapi next time mudah-mudahan ya. Baik, kita kembali ke persiapan hari tua ini supaya nggak menyesal ya. Pak Teguh, Pak Iwan, kita sambung. Izin ke Pak Iwan lagi. Pak Iwan, tadi Bapak menjelaskan ada artinya pelajaran-pelajaran dari mereka yang gagal ya. Kita ambil contoh tadi dari pengalaman orang tua Bapak begitu. Kalau ketemu dengan artinya di lingkaran mereka yang sudah pensiun gitu, penyesalan apa yang sering mereka ucapkan? Aduh, Pak Iwan nyesel banget, Pak, saya dulu tahu begini, Pak, gitu kan. Tapi kan itu seringkali muncul karena rasa sakit sekarang ya yang sudah dialami. Supaya kemudian generasi di bawah kita ini atau di bawah Bapak, kami ini nih Pak, gitu ya, yang belum pensiun, itu tidak mengucapkan kalimat yang sama. Bapak boleh sharing tentang apa penyesalan-penyesalan itu tuh, Pak? Silakan. Pertama yang paling besar adalah masalah kesehatan. Tadi Pak Eko bilang nyiapin uang 5 juta per bulan. Tapi belum nyiapin bagaimana kalau dia nggak sehat. Ya. Oke. Memang ada yang namanya BPJS Kesehatan. Tapi tetap aja perlu tambahan uang untuk bisa hidup. Bukan hanya sekedar diganti biaya pemeliharaan kesehatannya gitu. Jadi itu pertama sekali. Kalau kena masalah kesehatan, itu dana pensiun bisa habis dengan cepat tuh. Hilang cepat gitu. Itu yang pertama tuh. Itu namanya defensif, strateginya harus punya kesehatan yang baik. Okay. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi dana pensiun, itu memang perlu. Nggak bisa enggak, harus ada itu. Orang bisa bilang, uang tidak membawa bahagia, tapi tanpa uang nggak mungkin bisa bahagia. Ya udahlah, itu fakta dunia. Ya. Tapi ada yang ketiga, yang orang sering lupa. Bahwa sebetulnya berapapun umur Anda, kalau Anda punya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, maka akan ada orang lain yang mau membayar Anda untuk ngajarin mereka, untuk sharing pengalaman Anda. Itu harus perhatikan. Jadi selama hidup ini carilah pengalaman yang luas, yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga nanti waktu Anda tua, dipakai itu. Ya, kepake itu sehingga bisa memberikan penghasilan. Sehingga tidak makan dana pensiun Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kerasa juga nih teman-teman nih. Setelah mereka usia segini, mereka kan perlu kegiatan. Nah, kalau nggak ada teman, susah gitu. Saya sama Pak Eko kebetulan pernah ikut yang namanya lari ultramaraton Jakarta Bandung. Ya, Pak Iwan. Ya, Jakarta Bandung. Nah, teman-teman saya yang waktu itu umur udah di atas 60, waktu saya ajak pada kaget. Gila, Wan, mana mungkin. Tetapi setelah kita bareng-bareng, ternyata makin banyak orang yang senang lari. Makin banyak. Sekarang saya malah kalah sama mereka gitu. Jadi artinya teman-teman ini bisa membuat kita hidup tambah sehat, tambah bahagia. Yang terakhir, yang sering dilupakan juga, setelah tua, anak-anak itu nggak ngurusin kita. Kenapa? Karena waktu kita masih muda, kita tidak ngurusin mereka. Sibuk dengan kegiatan kita, sibuk kerjaan kita, karir kita, sehingga anak-anak terabaikan. Sekarang waktu kita udah tua, mereka sibuk dengan karir mereka, kita diabaikan. Nah, karena itu yang kelima ini juga nggak boleh lupa. Harus cari jalan untuk win the heart of your family. Salah satunya adalah apa? The heart of your grandchildren. Kalau cucu-cucu Anda suka sama Anda, orang tuanya nggak akan ngurusin Anda. Gitu. Jadi harus kakek nenek itu harus suka ngurusin cucu, seberapapun kemampuannya. Tapi senyum kakek nenek, perhatian kakek nenek itu akan sangat menolong buat para cucu itu.
Itu 5 hal yang sekarang saya lihat menjadi penyesalan, tapi juga akhirnya bisa menjadi jawaban untuk menghindari penyesalan di hari tua. Oke, Pak Iwan, Pak Teguh, kalau ada yang mengatakan begitu ya, terlambat nggak sih saya kalau misalkan sekarang ya ada di usia di atas 40 begitu ya, bahkan mungkin 5 tahun lagi mau pensiun, ini terlambat nggak sih? Kayaknya yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Eko, Pak Teguh itu terlalu ideal begitu. Bagaimana dengan ya udahlah, udah terlanjur, lihat nanti aja sera-sera begitu. Bagaimana tuh Pak Teguh, Pak Iwan? Monggo. Masih di mute Pak Teguh. Saya dulu ya, oke deh. Gini. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang namanya terlambat. Anda harus hidup, titik, nggak ada koma. Anda harus continue living, titik, nggak ada koma. Jadi kapanpun, apapun yang Anda proses saat ini, Anda harus cari ke depannya seperti apa. Jangan lihat ke belakang. Jangan mencari siapa yang salah, apa yang terjadi. Jangan, lupakan itu semua. Takdir Tuhan, kamu sampai di titik ini. Hidup seperti ini. Gimana ke depannya? Gitu. Nah, kalau kamu bersyukur dengan apa yang kamu diberikan oleh Tuhan sampai hari ini, itu pasti Tuhan akan nambah nikmatnya. Itu janji, nggak usah khawatir. Jadi, udahlah, jangan mikir ke belakang. Jangan mikir kemarin kenapa begini, kenapa begitu. Udah, lupakan itu. Let's bygone be bygone ya. Water under the bridge sudah lewat, udah biarin aja. Kita ke depan. Bisa apa kita lakukan ke depan? Nah, itu yang paling penting. Jadi nggak ada yang terlambat. Nggak ada yang terlambat dalam hidup. Hidup nggak pernah terlambat. Baik. Hidup berjalan terus. Baik. Pak Iwan, Pak Eko, kalau saya dengar gitu ya, atau ada di momen-momen atau event melepas orang-orang yang akan purna bakti gitu ya, itu kan selalu dikatakan ini saatnya gitu ya, Bapak Ibu bisa menikmati hidup dengan tidak ngapa-ngapain, tidak dibebani dengan pekerjaan yang berat. Nah, kalau lihat Pak Iwan sama Pak Eko, makin kesini kan bukannya makin ringan ya, justru jadwalnya makin padat ya, Audrey. Gitu makin produktif ya. Makin produktif gitu kan. Nah ini mungkin juga perlu dibagikan gitu. Kalau ada orang yang mengatakan di hari tua itu enaknya itu ya bisa keliling-keliling, jalan-jalan, tidak ngapa-ngapain, itu bener nggak? Atau ini Pak Iwan sama Pak Eko adalah sebuah anomali? Nanti kita belajar ya. Kita bahas ini nanti di part yang berikut, dan Audrey silakan nanti setelah jeda ya, mereka yang sudah merespon kita melalui WhatsApp atau juga melalui YouTube bisa dibacakan ya, bisa kita bagikan. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Financial Wisdom. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin. Kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya ya. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau juga melalui Jux Music ya, di berbagai tempat ya, seperti di Mandalika, di Lombok ya, di Bogor, di Bekasi, di Boyolali. Kemudian Anda mungkin yang bermukim di luar Indonesia ya, di Hong Kong, kemudian juga di Budapest ya, di Arab, lalu kemudian di Belanda. Terima kasih juga sudah bersama-sama dengan kami menjangkau kami di kesempatan pagi hari ini. Buat Anda yang menyaksikan kami di YouTube di kanal Smart FM, nanti Audrey bisa menyapa dan kemudian bisa membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Audrey. Oke, ini ada respon yang cukup menarik ya dari Pak Abdul di Banjarmasin. Pak Eko, Pak Teguh, dan juga Pak Iwan mungkin boleh respon. Bagaimana jika ada orang yang bertumpu pada hasil pensiunan dari perusahaan gitu ya, dengan tidak mempersiapkan? Apakah ini memang langkah yang tepat atau mungkin kurang tepat atau harus dibenarkan? Mungkin Pak Eko boleh dibantu, Pak Eko, nanti ditambahkan oleh Pak Iwan dan Pak Teguh. Ya, jadi ini salah satu kalau mau dibilang kesalahan ya, Mbak Audrey, banyak orang yang merasa di perusahaan itu sudah ada dana pensiun. Ya, jadi ya sudah, nggak usah nyiapin tambahan. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak menghitung, kita tidak tahu, banyak sekali orang tidak tahu ketika pensiun itu dia akan menerima berapa. Ya. Baik itu secara bulanan atau modelnya yang ada yang lamsam gitu ya, dibayar sekaligus di depan, kemudian sudah tidak ada bulanannya lagi. Jadi ini salah satu kesalahannya, tidak menghitung ketika pensiun manfaat yang dia terima itu berapa yang dia dapat. Yang kedua, tidak menghitung kebutuhan dia itu berapa gitu. Nah, sehingga dua besaran ini kalau kita tidak tahu, tiba-tiba kaget gitu ya. Ternyata setelah pensiun dari take home pay-nya misalnya 10 juta, sekarang tinggal terima 2 juta gitu. Padahal kebiasaan untuk kehidupan sehari-hari misalnya 8 juta, berarti kan ada gap 6 juta tuh gitu. Nah, itu salah satu. Jadi menjawab tadi sebetulnya hampir pasti ya, tidak semua orang ya, hanya sebagian sangat kecil dari profesional atau mereka yang terima pensiun itu mencukupi ya, dari pensiunnya saja. Tapi majority itu tidak memenuhi, sehingga kita memang harus mempersiapkan dana pensiun secara pribadi dengan investasi, dengan tadi ya, termasuk investasi kalau kita ingin memiliki skill tertentu seperti Pak Iwan ya,
Kemana-mana sekarang dicari orang, dibayar lagi, sehingga dana pensiun tidak terpakai gitu. Jadi itu salah satu yang memang harus kita persiapkan. Oke, baik. Lebih jauh lagi kalau begitu dari sisi keuangan ini ya, finansial, stepnya nih ya, Pak Iwan dan Pak Teguh. Pak Teguh dulu mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Iwan. Silakan Pak Teguh. Oke, dananya itu gimana sih, kita nyimpen dana pensiunnya dari mana? Karena mungkin banyak orang yang berpikir, Pak, uang yang saya dapat nih, salary saya, habis untuk membayar cicilan ini, cicilan itu, bayar hutang lah, belum lagi kebutuhan sehari-hari, belum lagi membiayai orang tua. Lalu dana pensiun itu saya ambil dari mana begitu? Silakan Pak. Ya, yang pertama kita tadi Pak Eko bagus banget di awal banget tadi mengatakan bahwa kita punya visi misi ke depan mau ngapain. Kita punya rancangan nih, punya angan-angan nanti ketika saya pensiun mau seperti apa. Mau tetap bisa lari maraton, tetap bisa produktif, tetap apa. Maka kita sekarang ini kita mau nyiapinnya kayak gimana. Sekarang masih usia 25, masih usia 30, masih usia 35 nih. Untuk mencapai tujuan itu harus ngapain. Makanya persiapannya selain keuangan juga persiapan-persiapan yang lain tadi. Keahliannya, ilmunya, interaksi dengan orang, networking, segala macam itu juga di-prepare, termasuk sisi keuangannya. Keuangannya ketika udah cicil sana, cicil sini, segala macam, what's wrong dengan hidup kita sekarang ini? Kenapa harus cicil sana, cicil sini sehingga nggak cukup? Apakah jangan-jangan hidup kita sekarang lebih mahal daripada kemampuan kita? Artinya kita mencapai level taraf hidup yang lebih tinggi daripada kemampuan kita. Maka kita sering ngomongin bahwa ya, yuk kita nginjek bumi yuk nginjek bumi yuk. Kita tuh posisinya sadar diri, posisi kayak gimana, income berapa, sehingga gaya hidupnya harus dikelola dengan baik, sehingga tetap bisa investasi, tetap bisa nabung, sehingga apa? Tetap ada dana yang disisihkan. Meskipun tadi Pak Eko nyampein juga, Pak Iwan juga, bahwa kita ada dana yang dari perusahaan, dana pensiun segala macam, tapi tetap harus prepare tambahan, sehingga mau nggak mau dananya dari mana, ya harus dari income kita saat ini. Nah, kembali ke rumus yang sering kita lakukan, yang sering kita omongin. Pertama adalah ketika pendapatan kurang, ya berarti ngurangin pengeluaran. Tapi ketika itu nggak mampu, maka cara kedua nambah income. Nah, bagaimana cara nambah income? Wah, sekarang mah dalam zaman milenial, dalam zaman digital mah banyak banget peluang untuk nambah income. Dan itu dilakukan oleh orang yang sudah tua pula, gitu kan? Nah, yang muda masa kalah sama yang lebih senior gitu loh. Saya kalau hari lahir Pancasila ini bersama dua senior saya jadi kayak baru lahir nih. Oke. Awas lo ya. Sama-sama buruk gitu ya. Oke. Baik, Pak Iwan, itu dari sisi uang ya. Tadi dari Pak Teguh sudah dibukakan. Kalau dari Pak Eko sama Pak Iwan, terutama Pak Iwan ya, bagaimana pelajarannya kok bisa sih justru makin usia bertambah, Bapak ini makin sibuk, makin produktif begitu. Sementara di pemikiran banyak orang bahwa kalau nanti saya pensiun itu saya bisa jalan-jalan, ya menghabiskan duit, menua bersamamu lah kira-kira gitu ya. Kalau kan ada lagunya kan gitu ya. Senang kemana-mana begitu. Pak Iwan, boleh kasih insight tentang hal ini, Pak Iwan? Oke. Nah, saya ngomong dulu yang menua bersamamu. Ya, Istri saya itu teman saya sejak SMA. Sekarang kalau saya dapat undangan, selalu saya tanya tempatnya di mana, terus kemudian honornya cukup nggak untuk bayarin tiket istri saya sama buat saya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan saya itu dibayarin oleh orang yang mau dengerin saya ngomong. Jadi nggak ngambil dari dana pensiun saya, nggak aku ambil. Ya. Saya udah kemana-mana sama istri saya, wah pokoknya udah seru banget lah kita berdua. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, uang berapapun cukup, uang berapapun nggak cukup. Gimana sudut pandang Anda? Jangan sangka saya nggak pernah kehabisan cash ya. Saya pernah loh, nggak punya uang tunai sama sekali. Harus bayar ini, bayar itu. Pernah, bukan nggak pernah. Tapi saya nggak terus panik, nggak terus menyalahkan orang. Saya cari jalan. Dan alhamdulillah, kalau yang namanya inamal usri yusro, dia satu kesulitan banyak pelonggaran. Setiap saya sedang butuh uang, ada orang nelpon saya, nawarin, Pak Iwan ada waktu nggak buat ngomong gini? Selalu. Dan seringkali angkanya yang ditawarin sama yang saya perlukan mirip. Sering terjadi. Nah, apakah itu keahlian saya? Bukan. Itu Tuhan yang ngasih. Dia bilang, saya anomali, bukan. Nggak anomali. Saya, yang Pak Eko bilang, ya spiritualnya
dalam usia begini saya tambahin. Sehingga apapun yang terjadi, saya bersyukur gitu. Saya bersyukur dan akhirnya muncul. Itu kuncinya. Jadi kuncinya di hari tua buat Pak siapa yang nanya itu, dana pensiun itu nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup lah. Nggak pernah cukup. Dan hidup kita nggak bisa diem aja. Kita bukan tanaman. Kita harus punya semangat untuk hidup. Kalau di dalam agama Islam, itu di surga itu orang pertama tidak kelaparan, tidak kurang makan. Yang kedua tidak telanjang. Yang ketiga tidak dahaga. Dahaga itu bukan haus, tapi dahaga akan kasih sayang, dahaga akan kebahagiaan, kegembiraan. Kita makin tua makin dahaga itu. Jangan salah loh, makin dahaga. Kita nggak perlu yang sesuatu fisikal ya, tapi kita perlu sesuatu yang lebih emosional gitu. Nah, kalau kita dapat semacam itu, menyenangkan sekali. Mbak, saya ini diundang acara ini nih, yang beberapa kali ini, saya bilang setiap habis acara mereka pada rebutan foto sama saya, oh saya bahagia lebih dari mereka. Saya bahagia. Saya nggak mikirin duitnya berapa. Saya bahagia bahwa ada orang yang mau foto sama saya, bahagia mendapatkan ilmu dari saya. Kenapa? Sekarang dia jadi tambah bahagia, nanti di akhirat saya juga bahagia. Kenapa? Ilmu yang saya berikan kalau bermanfaat, nambah pahala saya. Itu akhirnya nggak ada ceritanya kurang uang. Nggak ada ceritanya uang. Nggak ada ceritanya. Baik. Pada saat berfoto, tapi ibu ada di situ ya Pak ya? Aman ya Pak? Pernah iya, pernah enggak. Pernah enggak. Oke, menutup perbincangan kita, saya minta quote dari Pak Eko nih ya, menutup bahasan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Soal bersyukur itu kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi itu perkara yang struggle banget loh untuk kita bisa mensyukuri. Tapi dengan bersyukur itu juga kita artinya makin produktif. Pak Eko, silakan. Iya, Mbak Ola. Jadi mungkin salah satu dari mudah-mudahan tidak menjadi penyesalan itu memang dekat-dekat dengan Tuhan itu sejak muda juga tuh Mbak Ola. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa saya pun seperti Pak Iwan pernah mengalami musibah yang luar biasa berat, betul-betul tidak punya uang untuk pengobatan segala macam. Ya, tapi kalau kita percaya bahwa segala takdir itu baik dan kita tetap mau berusaha, itu pasti akan dikasih jalan. Dan pensiun itu kalau buat saya itu jangan retire tapi refire. Ya, sehingga kita akan terus memiliki semangat untuk bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau kita mau bermanfaat buat orang lain, pasti kita diurusin hidupnya. Kira-kira gitu, Mbak Ola. Baik. Terima kasih Pak Eko, Pak Teguh, Pak Iwan. Semoga penerbangannya aman, selamat kembali sampai di Jakarta. Boleh nanti next time Pak, janjian kita bisa berfoto Pak ya. Prioritas ya Pak. Ya sekarang jadi di foto kalau udah saya pergi tadi. Oh iya. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih. Sama-sama semua. Next time kita sambung kembali Pak Iwan, izin nanti lain waktu kita sambung silaturahmi lagi ya Pak Iwan ya. Ya, insyaallah. Kita ngobrol kembali di program-program lainnya di Isman FM. Kami pamit sama listener. Asal Pak Teguh jangan kecewa aja lah. Oke, kami pamit siaran ulangnya di hari Minggu ya di jam 11 siang. Kami pamit semuanya, saya Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Dan juga saya Iwan Poncobinoto. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Thank you. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.